Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku kelas 12 yang sedang PKL. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat dalam mengerjakan atau dalam mengikuti PKL sampai dengan 6 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat. Gitu. Anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian, tidak terasa perjalanan kalian selama ini belajar di SMK sudah semakin dekat dengan dunia kerja maupun dunia usaha. Selama ini kalian telah mempelajari berbagai kompetensi sesuai dengan jurusan masing-masing, baik melalui praktek langsung atau praktek di sekolahan dari jurusan masing-masing TKJ, TKR, TSM, PTPH, bahkan DKV. Dan saat ini kalian sudah sedang melaksanakan PKL. Harapan Bapak kalian dapat belajar langsung di sana memanfaatkan momentum kerja selama 6 bulan ini. Namun memiliki kemampuan saja atau memiliki sekedar kemampuan PKL selama atau praktek itu juga belum cukup untuk melamar pekerjaan atau mengikuti seleksi pendidikan lanjutan. Kalian memerlukan bukti nyata atas kompetensi yang dimiliki. Salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan kemampuan tersebut adalah melalui portofolio. Kalau ada pertanyaan, apa itu portofolio? Mari kita bahas di materi pada kesempatan hari ini. Ini adalah portofolio pada kita hari ini. Eh, Portofolio kerja, di sini ada pengertiannya, ada fungsinya, apa bedanya dengan CV dan contohnya. Tadi sudah disebutkan kita tidak cukup punya keterampilan saja dalam melamar pekerjaan. Eh, Portofolio ini menjadi salah satu syarat penting kita untuk melamar pekerjaan. Dalam portofolio ini kita akan membahas apa itu portofolio, fungsinya seperti apa bedanya dengan CV, cara membuat portofolio seperti apa, lalu contohnya portofolio itu bagaimana. Lalu ada pertanyaan, Pak, kenapa harus membuat portofolio? Sedangkan di lamaran kerja yang saya tahu itu cuma CV dan lamaran yang kita tulis begitu. Anak-anak sekalian, dengan kita membuat portofolio, kamu bisa menunjukkan kemampuanmu secara yang profesionalitas, menunjukkan kemampuan keahlianmu, dan ini memberi nilai plus dibandingkan kandidat lain. Eh, Bapak ilustrasikan bahwa anggaplah kalian lulusan TKR atau lulusan DKV atau lulusan yang semua ya lulusan di sini. Anggap dalam 30 orang itu diberikan kemampuan yang sama, diberikan keahlian yang sama, diberikan materi yang sama, tapi ketika melamar kerja tentu kalian belum tahu bahwa keahlianmu itu seperti apa. Nah, agar rekruter tahu bahwa keahlianmu itu cocok untuk pekerjaan yang sedang kamu lamar, maka kamu perlu membuat portofolio karena itu akan memberi gambaran tentang dirimu secara utuh eh, dari rekruter oleh rekruter yang kalian lakukan, pekerjaan-pekerjaan lakukan, oh gambarannya secara utuh rekruter mengetahuinya itu. Nah, ini yang saya katakan adalah memberi nilai plus dibanding kandidat lainnya. Sederhananya, apa itu portofolio? Adalah portofolio merupakan kumpulan hasil karya, pengalaman, dan kompetensi yang disusun secara sistematis untuk memperlihatkan kemampuan terbaik yang dimiliki seseorang. Baik di bidang desain komunikasi visual, di desain teknik komputer jaringan, TKR, TSM, maupun ATPH. Portofolio menjadi salah satu syarat penting saat melamar pekerjaan, mengikuti magang maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Bahkan dalam banyak perusahaan kreatif, kualitas portofolio seringkali menjadi pertimbangan dibandingkan nilai akademik. Tentu nilai akademik juga tidak bisa diabaikan. Ini adalah hal syarat utama nilai akademik menjadi pertimbangan juga begitu. Lalu apa fungsi portofolio itu? Fungsi portofolio adalah untuk menunjukkan kompetensi kalian, menampilkan kemampuan kalian, penguasaan software desain atau apa penguasaan keahlian di bidang kalian. Kemudian sebagai media promosi diri atau personal branding. Nah, ini anak-anak sekalian, media promosi diri ini apa salah personal branding ini penting. Kenapa? Kalau kalian mau menjadi freelancer atau menjadi kerja apa mengerjakan tugas, mengerjakan dapat bayaran dari luar negeri, ya ini melalui personal brandingmu, mulai portofoliomu, maka eh, pemberi kerja dalam hal ini yang berada di luar negeri itu bisa melihat atau melirik kalian. Kemudian apalagi di sini meningkatkan peluang diterima kerja. Nah, ini peluangnya besar sekali ketika kamu punya portofolio dengan karya nyata, karya hasil itu benar-benar yang kamu punya, maka itu penting untuk dimasukkan dalam portofolio. Nah, untuk kalian yang sedang PKL, pengalaman PKL ini bisa kalian masukkan sebagai pengalaman kerja nyata, bukti bahwa kalian pernah mengerjakan sesuatu hal yang ada di lapangan atau ada di dunia kerja secara nyata. Meskipun dalam prakteknya PKL hanya sekedar hanya 6 bulan, tapi paling tidak itu cukup untuk memberi pengalaman kerja secara langsung. Kemudian apalagi dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ke perguruan tinggi atau sekolah vokasi. Ini bagi kalian yang mau apa namanya melanjutkan pendidikan kuliah, misal kalian kuliah di bidang seni, seandainya kamu bisa menari, yaitu seni itu atau tari itu menjadi portofolio kamu gitu. Nah ini kemudian yang terakhir adalah membangun kepercayaan klien atau calon apa ya calon rekruter, membangun kepercayaan calon rekruter bahwa kamu memang cocok untuk pekerjaan yang akan kalian lamar begitu. Nah, yang tadi saya katakan bagi yang ingin menjadi freelancer, tadi yang ingin freelancer atau wirausaha, portofolio ini membantu meyakinkan calon klien terhadap kualitas pekerjaan yang ditawarkan. Ini fungsinya. Nah, ini perbedaan. Apa perbedaan dengan CV, Pak? Ini apa perbedaan dengan CV dan portofolio? Nih, secara tujuan, portofolio itu memperlihatkan hasil pekerjaan tadi, pekerjaan kalian ke hasil karya yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, untuk CV apa tujuannya? Dia isinya adalah memberi informasi diri melalui biodata, pendidikan, pengalaman kerja dan skill. Lalu kegunaannya apa? Ini melamar pekerjaan, membuat personal branding, dan menawarkan jasa. Ini bagi kalian yang ingin freelancer gitu. Nah, kalau CV apa? CV cukup hanya untuk melamar pekerjaan karena di dalamnya hanya menampilkan informasi diri, biodata, dan pendidikan, pengalaman kerja, dan skill. Tapi untuk menampilkan projectnya itu tidak ada di CV, begitu itu yang membedakan. Nah ini isinya apa? Kalau di CV itu hanya data diri secara lengkap yang di sini tadi, seperti yang di sini tadi. Tapi kalau di portofolio itu ini hasil pekerjaan atau karya nyata yang pernah kalian buat, pernah kalian lakukan begitu. Ini apa namanya di portofolio. Nah, ini cara membuatnya seperti apa, Pak? Gitu. Bagaimana cara membuat portofolio? Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa portofolio itu dibuat sesuai dengan kreativitas individu atau kreativitas masing-masing kalian. Jadi tidak ada aturan baku bahwa portofolio itu harus seperti ini tidak ada. Sehingga boleh saja mana yang menurut kamu terbaik
desain apa yang terbaik boleh, pakai metode apa juga boleh. Intinya adalah di dalamnya adalah menggambarkan pengalaman kerja kalian gitu, atau proyek-proyek yang sudah kalian lakukan. Cara membuatnya seperti apa? Pertama adalah pilih karya terbaik. Apalagi saat ini kalian PKL, pilih pekerjaan terbaik yang bisa kalian masukkan ke dalam portofolio begitu. Nah, ini mungkin kamu punya banyak hasil karya, tapi fokus pada kualitas, bukan kuantitas saja. Pilih hasil karya yang paling bagus dan untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu. Nah, itu pilih karya yang terbaik. Yang kedua, susun struktur portofolio. Misal, melalui dengan perkenalan diri, proyek yang pernah dikerjakan, pengalaman kerja, contoh karya, testimoni dari klien, boleh. Ya, di sini ada informasi kontak, dan macam-macam boleh kamu diisi apa yang menurut kalian cocok dalam portofolio. Bisa kalian cari-cari referensi lain di media sosial atau di media digital, media internet itu banyak cara contoh-contoh portofolio yang bagus. Tidak harus baku contoh seperti itu enggak, tapi bisa kalian kreativitas sendiri bagaimana portofolio itu dibuat. Lalu selanjutnya jangan lupa capaian atau peran kalian di dalam pekerjaan itu. Misal kalian saat ini sedang PKL. Di PKL kalian sedang mengerjakan apa? Nah, kalian harus bisa menggambarkan dokumentasi yang sudah kalian tampilkan di dalam portofolio itu kalian jelaskan perannya, apa pencapaiannya, gitu. Apa apa saja peranmu dalam proyek tersebut, gitu. Bahkan kalau kalian seorang influencer dalam media sosial itu jumlah like, komentar atau klik atau pembaca di dalam grafik dashboard media sosial itu bisa digunakan sebagai portofolio. Kemudian buat desain yang menarik. Nah, ini buat desain yang menarik. Sekali lagi, desain itu tidak ada aturan bakunya. Silakan disusun secara profesional sesuai dengan kemampuan model desain yang kalian inginkan. Warnanya mau apa, terserah yang menurut kamu bagus, ya itu yang kalian gunakan. Nah, contoh portofolio itu seperti apa, Pak? Nah, ini di sini ada beberapa contoh portofolio yang akan Bapak tampilkan. Ini untuk semua jurusan juga bisa menggunakan seperti itu, tapi nanti akan Bapak mungkin tampilkan untuk yang DKV, TKJ, TKR, TPH, yang TSM lagi sedang proses pembuatan, nanti bisa saya kirim ke grup contoh project atau contoh portofolio untuk jurusan TK apa TSM. Tapi yang saya tampilkan ini sudah saya buat menjadi referensi kalian membuat apa namanya portofolio. Sebentar, Bapak tampilkan untuk yang portofolio ini. Nah, ini adalah portofolio desain komunikasi visual yang saya buat. Nah, yang saya katakan tadi di sini, ini adalah apa namanya halaman judulnya portofolio. Nah, untuk bagian ini apa namanya bagian profil atau foto pemanis. Nah, ini silahkan kalian buat foto sendiri yang menurut kamu bagus. Kalau untuk yang DKV boleh di depan komputer, boleh foto diri, atau boleh sedang mengerjakan sesuatu sehingga ini menjadi portofolio yang bagus atau menjadi foto profil yang bagus di dalam halaman cover. Ini namanya halaman cover. Kita bisa buat begitu. Nanti kita coba praktekkan kalau memang ada waktunya kita praktekkan di dalam eh, materi pada hari ini. Jangan lupa kalau memang kalian jurusannya tampilkan jurusan kalian di sini atau memang kemampuan apa background latar belakang kalian desain komunikasi visual di sini ada nama ya ini ada nama
asal sekolah, tahun lulus. Begitu. Boleh, ini boleh dikasih, boleh tidak. Tapi yang jelas kasih ini. Nama, ya ini sesuai dengan background kalian, kemampuan kalian. Sekali lagi, foto ini atau pemanis ini bisa macam-macam kalian kalian gunakan. Boleh foto sendiri atau seperti foto pas foto boleh, atau boleh foto yang kreatif, foto depan kerja boleh. Begitu. Selanjutnya, oke, sebentar. Bentar, 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 bentar. Nah, ini di sini ada yang namanya profil singkat. Kita hapus dulu. Di sini ada yang namanya profil singkat. Profil singkat di halaman 2. Tadi halaman pertama tentu cover ya. Halaman ke pertama cover. Halaman keduanya ada di sini profil singkat. Ini profil singkat di sini. Ini isinya adalah gambaran tentang diri kalian, gambaran tentang diri kalian. Jelaskan seperti ini. Saya adalah lulusan jurusan desain komunikasi visual atau jurusan teknik komputer jaringan atau jurusan teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, agribisnis tanaman. Nah ini tambah ini. Apa kemampuanmu? Di sini ada kemampuan dalam penguatan desain grafis, branding, identitas visual, ilustrasi digital, macam-macam. Di sini silakan kalian gambarkan diri kalian secara singkat di sini. Nah, sekali lagi di sini foto pemanis ini kalau bisa ya sesuai dengan profil yang kalian tampilkan. Itu. Kalau yang ini kata-kata ini boleh kalian buat, boleh tidak. Ini hanya pemanis saja. Ini banyak pemanis saja. Begitu. Oke, kita kita next. Oke, next. Oke, di sini ada namanya kompetensi. Nah, di kompetensi ini anak-anak sekalian bahwa isi kompetensi berdasarkan kemampuan asli dirimu. Kalau kamu bisa di sini, kalau kalian bisa desain grafis, maka isi desain grafis. Ingat, isi sesuai dengan kemampuanmu. Jangan mengisi portofolio itu sesuka-sukamu. Ah, saya isi yang baik, bagus. Oh, enggak, nak. Nanti ketika kamu masuk dalam pekerjaan, anggap di pekerjaan kalian diterima di pekerjaan itu, ternyata kamu tidak bisa desain, maka tentu akan menggugurkan nilai kredibilitas kalian sebagai desainer misalnya sesuai dengan portofolio. Kamu dianggap bohong terkait dengan profil dirimu sendiri. Maka isi berdasarkan di sini. Kalau memang kamu bisa edit foto, tampilkan kamu bisa editing foto. Bahkan editing video boleh. Fotografi, videografi ini boleh dimasukkan. Jadi isi berdasarkan kemampuan kamu benar-benar yang ada di situ, yang ada di portofolio itu. Jangan asal memasukkan kompetensi di sini. Nah, ini adalah hal dasar Microsoft Office. Ini yang perlu dimasukkan hal dasar. Boleh dimasukkan. Nah, sekali lagi kemudian ini foto pemanis. Boleh pemanis itu komputer atau hasil desain kamu boleh dimasukkan ke dalam di sini. Atau hasil pekerjaan bengkel boleh dimasukkan. Nanti untuk khusus untuk TKR atau jurusan lain ada di materi atau contoh selanjutnya, slide contoh selanjutnya. Oke, ini, kemudian berikutnya di sini ada namanya pengalaman praktek lapangan. Nah, ini nak di sini di pengalaman praktek lapangan atau PKL yang sedang kalian lakukan saat ini yang kalian ada di Dudika di dunia usaha dan dunia industri tentu bisa dimasukkan ke dalam portofolio.
pekerjaan yang kalian lakukan deskripsikan di sini pekerjaannya. Tempatnya kalian isi kalian kalian dari bekerja PKL dari mana, periodenya kapan di sini misalkan kali kasih. Nah, ini bisa foto kalian dengan background industrinya atau background tempat PKL-mu. Nah, yang ini bisa isi kalian sedang mengerjakan apa di PKL itu. Ini lagi mengerjakan apa, ini ngerjakan apa, ini lagi ngapain. Ini kan sedang diskusi dengan tim, briefing, dan lain-lain, boleh dimasukkan ke sini. Kalau kalian memang tempat PKL-nya di tempat percetakan, maka isi hasil desainmu. Kalau kamu bekerjanya atau PKL-nya di studio foto, isi hasil editingmu, editing foto. Ini kayak seperti seperti ini adalah editing foto, isi. Contoh isinya. Amanah karya terbaikmu, begitu. Begitu untuk eh, PKL. Jadi nanti ada tugas sendiri untuk di PKL kalian cari atau kumpulkan foto sebanyak mungkin sesuai dengan pekerjaan yang kalian lakukan yang ada di PKL. Oke, kita next. Nah, ini tadi setelah PKL yang sudah bisa dimasukkan ini adalah proyek yang pernah kalian kerjakan. Apakah proyek PKL bisa dilakukan? Bisa, bisa dimasukkan. Masukin aja di sini. Misal di PKL kamu membuat desain logo atau membuat banner, masukkan di sini aja nggak apa-apa nih, masukkan. Apa yang kalian lakukan di sana di apa namanya di proyek itu tersebut membuat banner? Ya mungkin membuat konsepnya, membuat warnanya, tipografinya, misal macam-macam lah. Bisa kalian masukkan ke sini. Nah, ini hasil karya. Ini misal kamu buat desain logo ya ini hasil karyanya dimasukin. Dimasukin itu. Kenapa? Karena itu menjadi bukti bahwa kamu sudah bekerja membuat desain itu atau logo tersebut begitu. Itu bisa menjadi portofolio. Nah, itu ada proyek satu, proyek dua, proyek tiga, ini proyek tiga. Ini adalah gambaran-gambaran yang bisa diinput, dimasukkan hasil kerja profesional kalian, hasil kerja, hasil desain atau hasil karya yang kalian pernah lakukan, begitu. Eh, selanjutnya, selanjutnya di sini, ini ada sertifikat. Ini sertifikat adalah beberapa yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan pelatihan sebagai bukti kompetensi pengalaman yang pernah kalian lakukan. Misal di sini sertifikat PKL. Ya masukin sertifikat PKL kalian. Bisa, nanti kan kalian pulang PKL punya sertifikat, masukin di dalam portofolio. Kemudian ini ada sertifikat, ini sertifikat PKL, ini ada sertifikat UKK. Ya masukin sertifikat UKK-nya, masukin, masukin menjadi nilai plus bahwa kalian punya keahlian di bidang kompetensi yang kalian laksanakan pada hari ini. Nah ini kalau misalkan kalian punya otodidak belajar-belajar, misalkan pelatihan-pelatihan boleh dimasukkan media sosial apa Photoshop, Adobe Premiere, Canva ya itu kalau memang punya sertifikatnya boleh dimasukkan. Bahkan sertifikat K3 juga bisa dimasukkan. Begitu ya. Kemudian ini jangan lupa di dalam di dalam portofolio itu diberikan kontak personmu. Kalau rekruter tertarik dengan portofoliomu, dengan kamu ada kandidat terbaik, maka kasih nomor telepon di sini di halaman akhir. Tentu di sini ini bisa gambar foto kalian sedang berpose ya pose yang menurut kalian bagus boleh dimasukkan ke dalam profil pemanis di sini. Nama lengkap, email, jangan lupa email penting karena bisa jadi kesepakatan itu dikirim lewat email.
Ini alamat rumah kalian. Begitu. Untuk yang apa namanya? Ini untuk yang DKV. Contoh untuk yang DKV. Baik, Bapak akan masukkan untuk yang contoh yang TKJ. Ini TKV, mana TKJ ya? Oh, ini kayaknya yang TKJ ini deh. Oh, bukan. Yang Oke, ini portofolio yang TKR. Bapak bagikan dulu contoh yang TKR. Ini yang contoh yang TKR. Contoh TKR untuk kalian bisa lihat untuk kalian para dari TKR ini bisa kalian lakukan di sini bisa project yang kalian lakukan misal lagi memperbaiki apa ini rem atau apa sasis atau di sini apalagi tune up boleh dimasukkan keahliannya begitu. Itu untuk TKR tadi sebentar saya perbaiki dulu tampilan untuk TKR biar bisa digeser-geser. Tadi saya lanjutkan dulu, ini saya bagikan lagi untuk yang TKR. Ya, sudah. Baik, ini anak sekalian untuk yang TKR, kalian lulusan TKR, ini adalah contoh portofolio untuk TKR. Jadi bisa kalian buat modelnya seperti ini, buat model seperti ini. Ini tadi saya sampaikan bahwa di sini kasih foto kalian sedang bekerja. Ini project yang kalian lakukan, ini bisa sedang tune up atau sedang memperbaiki mesin. Jangan lupa sekali lagi ini adalah nama dikasih. Kalau ini bisa opsional bisa dikasih atau tidak, tapi yang terpenting adalah ininya. Bidang apa namanya? Nama. Bisa kalau sama ada bidang keahlian kalian boleh dimasukkan. Kemudian di sini profil singkat, boleh sama dengan DKV tadi. Profil singkatnya diisi dengan menggambarkan kemampuan kalian dalam perawatan mesin atau perawatan servis apa ini kendaraan ringan, kelistrikan, tune up, suspensi atau yang lainnya. Nah, ini tentu yang perlu dimasukkan untuk semua jurusan. Ini bisa penting sekali ini dimasukkan karena biasanya para rekruter itu mencari orang-orang yang disiplin, kemudian bisa bekerja secara individu maupun tim, dan mau belajar tinggi atau mau mempelajari hal-hal yang baru yang belum pernah kalian lakukan. Dimasukkan ke dalam portofolio di profil singkat. Itu bisa. Kemudian, apalagi di sini. Di sini ada kompetensi sama dengan sebelumnya dengan DKV, DKV juga ada kompetensi. Disesuaikan kompetensinya, disesuaikan dengan kalian. Kalau TKR mungkin ya ada servis berkala, mesin, tune up, perawatan diesel, listrik, sistem rem, pengemudi, misalnya macam-macam bisa dimasukkan dalam kompetensi kerja. Nah ini foto di sini boleh foto apa aja yang penting berkaitan dengan salah satu kompetensi yang dimasukkan ditulis di sini. Ingat, yang ditulis di kompetensi ini adalah kemampuan yang memang kalian paham, kalian bisa kerjakan. Jangan asal, kalau misalkan kalian nggak bisa memperbaiki apa ini di sini listrik gitu, ya jangan kamu tulis bahwa kamu punya keahlian listrik gitu. Nanti kalau kamu ngelamar kerja punya keahlian listrik di situ ya
biasanya akan disuruh suruh megang listrik, kamu gagal, kamu bahaya ini kalau kamu megang kendaraan orang, orang ke bengkel itu mau perbaikan malah jadi rusak. Jadi tulis di kompetensi ini, ditulis kompetensi ini adalah asli kemampuanmu. Tulis di sini asli kemampuan. Jangan asal ngisi, yang penting ada izin nggak boleh. Ya kalau cuman bisanya misal di sini kamu cuman bisa dua, misal cuman tune up dan perawatan rem, ya ditulis saja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak begitu. Jadi jangan menulis sesuatu hal yang tidak ada di kemampuanmu di situ. Itu yang perlu jadi catatan. Dan selanjutnya eh, ini pengalaman PKL tadi boleh dimasukkan. Pak, tapi saya PKL-nya nggak di bengkel resmi, saya nggak di nggak di perusahaan besar atau saya hanya di bengkel-bengkel kecil gitu. Ya nggak apa-apa dimasukkan saja, masukkan aja apa tempat PKL-mu gitu. Nggak apa-apa kalian itu penting juga, tapi yang jelas diberikan keterangan kalian mengerjakan apa di sini, foto kalian dengan tempat dudikannya atau bahkan tempat pemilik bengkelnya boleh, tempat pemilik tokonya boleh, tempat percetakannya boleh. Di sini diisi gambar ini gitu. Jadi penting sekali untuk kalian yang sedang PKL saat ini mengumpulkan foto sebanyak-banyaknya. Nanti kita belajar input di dalamnya. Kemudian apalagi sini? Nah ini project yang pernah kalian kerjakan atau sesuatu hal yang sudah kalian lakukan. Masukkan di dalam ini sama dengan yang di kafe tadi. Begitu. Ya jangan dimasukkan yang belum pernah kalau kalian lakukan. Karena itu akan membohongi rekruter. Kalau kamu masuk, anggap kalian belum pernah memperbaiki perbaikan sistem rem. Kalian ngasih isi di situ, tiba-tiba ada klien, Pak, rem saya nggak bagus atau mau ganti kampas atau mau apa, kamu diminta, ya udah kerjakan. Kamu nggak tahu malah kebingungan. Ya ini akan menjadi penurunan atau bahkan bisa di layoff kalian dari pekerjaan tersebut. Tadi sertifikat bisa dimasukkan di sini, sertifikat PKL sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Ini foto dokumentasi. Untuk seluruh jurusan tadi, dokumentasi ini penting. Kenapa? Kalian akan dilampirkan, foto dokumentasi ini akan dilampirkan. Di sini, di sini. Minimal buat 6 dokumentasi yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio. Mendukung kompetensi kalian yang sebutkan sebelumnya. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Kalau memang kamu punya kompetensi di luar bidang, misal kamu bisa bahasa Inggris, ya udah dimasukkan dalam bahasa lain, bahasa kompetensi itu bisa bahasa Inggris dimasukkan nggak apa-apa, dimasukkan. Atau kalian bisa tari, anggap kalian di TKJ atau TKP bisa nari. Foto kalian sedang nari, cari yang terus sedang nari, tempel di sini nggak apa-apa. Kalian tempel di sini boleh, boleh saja kok, nggak masalah. Boleh, bahwa kamu punya nilai plus di bidang itu. Gitu. Selanjutnya, nah ini keahlian tambahan. Keahlian tambahan ini nak, ini keahlian yang memang kalian kuasai. Paling tidak untuk TKR itu Microsoft Office ini atau Word dan Excel bisa, paling tidak bisa ditambah PowerPoint. Belajar dari sekarang karena ini kalau kalian mau kerja di bidang ya kerja di perusahaan-perusahaan ini adalah standarisasi standar atau pembelajaran standar yang harus kalian bisa karena biasanya sekarang sudah banyak komputerisasi sehingga tolong ini paling tidak di rumah belajar. Kalau bisa Canva juga bagus atau desain-desain lainnya boleh dimasukkan. Pak, saya jurusan TKR atau jurusan ATPH,
Bisa Pak, saya desain, saya bisa menggunakan Corel. Ya langsungkan, masukkan aja nggak apa-apa. Masukkan aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu akan menjadi nilai plus kamu sebagai kandidat pekerjaan itu. Selanjutnya di selanjutnya, nah ini sekali lagi, kontak di poin 8 kontak nama, nomor HP, alamat email, tempat kerja. Nah, ini untuk semua, untuk semuanya, untuk semua kalian yang sedang PKL, portofolio ini paling tidak di lembar awal Bapak merekomendasikan foto yang seperti ini. Baik yang DKV, TKJ, TKR, ATPH, TSM, buat foto seperti ini. Misal sedang megang alat, ya pegang alat. Kalau PKR sedang megang kunci, ya pegang kunci. TSM sama, megang kunci buat megang kunci. Kalau kalian TKR, ATSM, apa DKV, boleh megang apa? Megang kamera kah? Megang komputer kah? Boleh dimasukkan. Atau foto-foto yang, saran saya foto-foto seperti ini dimasukkan di dalam halaman cover sebagai pemanis bahwa oh ini sesuai dengan yang dilamar begitu. ATPH boleh dimasukkan sedang di kebun atau sedang menyemai bibit boleh itu dimasukkan ke dalam portofolio. Yang seperti ini Bapak rekomendasikan dibuat seperti ini ya. Oke. Ini untuk contoh yang TKR. Ya, kita akan lanjut contoh dari jurusan lainnya yang TKJ. Coba ada nggak TKJ di sini ya? Ini yang TKJ. Ini yang ATPH ini. Yang TPH. Ini yang ATPH. ATPH jangan lupa nama diisi. Nah, ini pemanis kalian sedang nyemai, sedang ini mungkin lahan boleh. Ini di apa namanya? Ini di hortikulturanya atau di apa ya bahasanya ini boleh nih di hortikulturanya untuk dibuat begitu. Ini juga boleh seperti ini boleh. Contohnya bisa dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, ini profil singkat boleh kalian isi sesuaikan dengan ini boleh tapi kemampuannya sesuaikan. Kayak di sini ada budidaya tanaman pangan, hortikultura, pembibitan, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen pasca panen boleh dimasukkan, tapi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, ini bisa dimasukkan apa di sini memiliki semangat belajar boleh kerja sama tim boleh dimasukkan. Nah, ini kompetensi yang saya katakan ini harus asli ke kompetensi kamu atau kemampuan kamu harus asli di sini. Jangan mengada-ngada yang tidak bisa kalian masukkan. Nanti kalian yang kerepotan sendiri. Pengalaman kerja bagi kalian yang sedang PKL, kayak misalkan kalian sekarang katanya ada pekerja di Humas, di Great Giant Pineapple, itu menjadi nilai plus. Kalian pernah kerja di sana, dimasukkan. Jangan lupa foto di sana. Kamu punya foto profil yang gambarnya, backgroundnya di pabrik pineapple-nya atau ada logo, ada nama Great Giant Pineapple misalkan, bisa foto di dalam background tersebut itu, foto kalian di sana. Itu yang membuat nilai plus kalian. Nah, ini di sana kalian ngapain-ngapain ya dikerjakan, ditulis di sini pekerjaannya. Di sini tempat bekerja Great Giant Pineapple, masukkan periode Januari Juni boleh dimasukkan. Ini foto yang tadi saya katakan foto yang menggambarkan kalian ada di tempat PKL ini, foto-foto seperti ini. Yang rekomendasi foto yang ada nama perusahaannya. Bagi bagi yang PKL dengan perusahaan. Kalau tidak ada ya
cuman di balai pelatih nggak apa-apa di tetap dibuatkan PKL penting apapun itu. Baik, selanjutnya di sini proyek yang sudah pernah dikerjakan kayak Bu RP memberikan materi apa, boleh pernah dilakukan apa. Pak Marji sudah budidaya sayuran, Pak Marji Bu RP masukkan di sini semua. Kalau kalian pernah melakukan selama di sekolah, masukkan. Pak, saya pernah mengolah tanah, membuat kemarin apa namanya pokcoy saya dan Pak disuruh Pak Marji, Pak Bu RP masukkan menanam itu sudah mendasarkan. Boleh dimasukkan di sini, boleh dimasukkan di materi ini boleh. Ya nggak usah banyak-banyak, mungkin tiga. Kalau terlalu banyak ya mungkin nanti tidak terlalu efektif. Tiga maksimal lima project yang sudah kalian lakukan boleh dimasukkan dalam gambaran seperti ini. Ya, ini sertifikat tadi PKL dan UKK. Sebentar lagi juga kalian akan UKK, boleh dimasukkan ke dalam sini. Boleh dimasukkan. Nah ini dokumentasi ini. Dokumentasi saat kalian bekerja di PKL, kemudian di tempat kerja, misalkan di sekolah, isi ini. Di sini ada banyak, boleh ini diisi seperti seperti ini. Tapi ada gambar diri kalian, ada wajah kalian yang muncul seperti misalkan seperti ini. Boleh ini. Lagi ngerjakan di greenhouse. Boleh, ini misalkan hasil karya tanaman kalian pasca panen, panen, setelah panen, ini adalah sebelum panen, dalam perawatan, ini pembibitan, misalkan seperti ini pemupukan, ini memberikan air, begitu. Ini hidroponiknya boleh dimasukkan. Ini hasil di hidroponik, misalnya seperti ini, boleh dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi saat ini PKL cari foto sebanyak-banyaknya untuk kalian bahan membuat portofolio. Karena itu pengalaman asli kalian berada di dunia kerja. Oke, kita lanjutkan apa ini? Nah, ini keahlian tambahan untuk anak-anak ATPH atau yang lainnya. Minimal kalian bisa untuk Microsoft atau mengetik, bisa belajar dikit-dikit tentang Excel, PowerPoint untuk presentasi, belajar presentasi, gitu. Minimal itu. Nah, ini keahlian pendukung. Tentu ini komunikasi, ide bisa yang baik, nah, kerja sama tim. Kalau punya kepemimpinan-kepemimpinan, bisa manajemen waktu, itu. Ini yang penting dimasukkan ke dalam portofolio sesuai dengan profil diri kalian masing-masing. Nah, ini sekali lagi kontak personnya sama nama kalian. Jangan lupa ini dikasih foto yang saya sebutkan, ambil contoh yang di TKR tadi. Boleh seperti itu dengan background tanaman, bahkan megang capil sambil caping caping itu yang dari bambu itu boleh juga dimasukkan ke dalam sini, di dalam foto profil ini. Untuk apa? Untuk rekruter melihat portofolio kalian. Karena portofolio itu dilihat untuk dinilai bagaimana kemampuan kalian sesuai bidangnya atau tidak. Atau bahkan punya kemampuan yang mendukung tidak meskipun bukan bidangnya. Begitu. Karena di sini misal kalau kalian bukan, misal kalian jurusan ATPH, kemudian kalian apa namanya, kalian mau melamar desain gitu. Ya, nggak apa-apa, dimasukkan nih di sini. Kalian tambahan, masukkan di sini. Kamu bisa apa? Photoshop, Corel Draw misalkan. Masukkan tambahkan Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere, Canva. Masukkan di sini videografi, Adobe Premiere gitu. Masukkan di sini. Meskipun kamu bukan lulusan komunikasi, desain komunikasi visual, tapi kamu punya keahlian untuk itu, kamu melamar pekerjaan di bidang itu atau perusahaan yang mencari misalnya seorang seorang di media percetakan, kamu ngelamar, kamu punya keahlian itu dan rekruter lihat kamu punya kalian bikin
bikin desainer, bikin banner, bikin atau bisa desain, itu juga akan menjadi nilai plus tadi untuk kalian nilai tambah tadi. Tapi syaratnya di sini yang bagian bagian dokumentasi ini, nah ini dokumentasi yang ini kamu masukkan hasil karya meskipun kamu seandainya kamu bisa desain, masukkan di sini itu hasil desain kamu. Gitu. Masukkan di sini boleh, boleh dimasukkan begitu. Untuk semua jurusan seperti itu. Ini kontak tadi ya kontak. Oke. Itu yang untuk jurusan apa tadi TKR, ATPH, DKV bisa dicontoh, TKJ ada sebenarnya TKJ yang bisa kalian lihat nanti bisa Bapak share di grup contoh apa namanya portofolio TKJ, TSM juga sama sedang proses pembuatan prosesnya. Nah ini Bapak akan menampilkan cara membuat portofolio. Kita praktek langsung, Pak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita praktek langsung sederhana di sini. Paling tidak singkat, kalian paham, nanti bisa bisa ditiru di rumah untuk persiapan latihan untuk ujian praktek di membuat portofolio nanti setelah PKL atau sekitar di ujian praktek di bulan Januari Februari tahun depan begitu. Tapi ini Bapak memberi pengantar. Pak, saya nggak bisa desain saya nggak bisa desain Pak. Saya jurusan saya TKR, saya TPH, saya nggak TSM apalagi gitu saya nggak bisa desain. Saat ini teknologi semakin canggih, bahkan kalian sudah tahu yang namanya artificial intelligence atau AI. Kalian bisa gunakan itu untuk membuat itu desain itu. Bahkan yang kalian lihat saat ini apa namanya background saya ini background saya ini background saya ini adalah saya membuatnya lewat apa namanya AI atau ChatGPT, sederhana begitu. Tapi bagaimana cara menggunakan ChatGPT? Bisa semua orang bisa menggunakan ChatGPT itu, tapi syaratnya dengan prompter atau kata perintah, kata kerja yang kita inginkan untuk kita buat ChatGPT bekerja sesuai dengan keinginan kita. Itu yang ayo kita praktekkan pada kesempatan ini sama-sama kita praktek eh, membuat portofolio melalui ChatGPT. Ini adalah langkah paling mudah untuk kalian belajar menggunakan menggunakan teknologi untuk belajar membuat portofolio kerja. Meskipun kamu bukan ahli desain, desainer nggak pernah bisa, tapi kalian bisa membuatnya lewat ChatGPT. Manfaatkan teknologi itu. Pak, saya ChatGPT-nya nggak ini apa namanya nggak premium. Boleh kok yang biasa. Yang gratisan boleh bawa bahkan bikin semua ini gratisan, tapi tinggal kita bagaimana kata perintahnya, begitu ya. Tidak usah banyak-banyak, kita sedikit-sedikit aja yang penting mencakup seluruh aspek apa namanya seluruh aspek kalian nih yang kalian akan input di dalam ChatGPT nanti. Oke, coba kita praktekkan terlebih dahulu membuat portofolio mana ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Kita coba praktekkan di sini. Ini yang sudah dibuat tadi. Nah ini, nah ini, nah Bapak tadi baru buat untuk ATPH di ChatGPT ini. Semuanya saya buat di sini, nggak ada yang di luar ini. Kalau kamu mau di Canva boleh, yang bisa Canva boleh dimasukkan di sini. Nah ini yang apa namanya saya buat di ChatGPT boleh tuh dimasukkan di sini boleh. Begitu ya. Baru? Oh yes, tak kirim. Oh, mm-mm. Oke, itu terkait dengan materi ini. Sebentar, Bapak ada ini sebentar, Bapak jeda terlebih dahulu untuk ini.
Oke, kita praktek terlebih dahulu untuk ininya, apa namanya? eh, untuk praktek ini Bapak kirim ke apa namanya? Kita buka new chat, kita buatkan di sini, buatkan saya portofolio kerja dengan apa namanya? Dengan nama tadi misalkan siapa ya? eh Arif Bisodik jurusan apa jurusan apa? Misal TSM. Bentar, nanti akan muncul tuh. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, kalian sertifikat seperti ini kalian akan diminta untuk apa namanya? Seperti ini. Sebenarnya ada 8 item yang akan dibuatkan itu sudah otomatis begitu. Oke, sebentar ya, Bapak ada apa namanya untuk nelpon sebentar. Ada yang perlu. Baik, kita lanjutkan tadi terkait materi kita. Tadi kita sudah praktek di sini. Mohon maaf ke pending sebentar karena ada kepentingan sebentar tadi. Loh, mana ya? Oh ya, ini ya. Ini ini halaman-halaman ini yang apa namanya yang tadi kalian buka ChatGPT kalian, kemudian ini saya pakai yang gratisan, belum saya upgrade. Cukup dituliskan begini, buatkan saya portofolio kerja dengan nama Arifi Sodik, jurusan TSM, begitu boleh. Nanti akan muncul seperti ini. Pak, kalau seandainya tidak muncul seperti ini, nanti saya kirimkan promnya di grup, tinggal disalin saja, misal begitu, boleh. Ini disalin saja. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya begini, ini di copy seperti ini sampai sini saja. Kalian copy, copy begini. Sebelumnya tulisan seperti ini. Buatkan saya desain cover dengan mode landscape. Begitu. Kemudian enter. Tadi di paste kemudian di enter. Nanti akan otomatis membuatkan gambar desain. Nah, kalau muncul seperti ini bagaimana? Muncul seperti ini langsung katakan buatkan. Buatkan desainnya. Desainnya. Nah, ini langsung membuatkan desainnya. Eh, Kalau nanti kalian setelah buat ini muncul seperti ini, langsung ketik buatkan desain. Seperti ini nih. Nanti dia tunggu beberapa saat, nanti akan dia membuat desain.
Baik di sini sudah jadi belum? Setelah ingat di sini buat di copy satu-satu untuk membuat covernya. Ini kita tunggu. Nah ini hasilnya. Nah, jadi kan saya nggak bisa desain nih, tapi kalian bisa membuat nih di sini. Jadi itu sesuai dengan jurusan. Ini foto profil di sini boleh menggunakan foto profil kalian sedang pegang motor atau pegang apapun. Nanti bisa praktek di sini. Nih hasilnya nih. Nah, ini nih boleh nih. Seperti ini nih. Portofolio kerja Arif Sodik, teknik sepeda motor, lulusan tahun 2026. Jadi yang saya katakan bahwa portofolio tidak punya aturan baku atau desain baku seperti apa. Tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan selanjutnya di apa mana ini? Desain cover. Nah, ini. Oke. Profil singkat. Kita kita tempel terlebih dahulu, set. Nah, tapi sebelum itu kita copy ini buatkan saya desain, copy cukup ini aja, taruh di atasnya. Oh, ini yang ini dihapus saja. Dikasih. Yang kedua jadi cukup satu, satu per satu kita ataskan, copy, buatkan saya desain, kemudian kasih tambahan prompt. Jangan digabung dengan halaman sebelumnya. Enter, kirim. Nah, ini sedang membuatkan gambar. Oke, mari kita cek terlebih dahulu. Sudah jadi belum? Nah, ini sudah jadi nih. Ini tadi. Sudah jadi apa namanya? Profil singkatnya. Ini fotonya bisa berganti-gantian ya. Berganti-ganti kalau ini tadi megang apa ini mungkin sedikit angle-nya berbeda yang tadi ya. Gitu. Begitu. Kemudian nah ini dua dua gambar sudah ini cover sudah profil singkat sudah kita lanjutkan untuk yang kedua apa ini kompetensi keahlian. Boleh ini kita masukkan kompetensi keahliannya. Nah, kita masukkan kompetensi keahliannya. Aduh, salah. Nah, kompetensi keahliannya kita kopas, copy paste. Tapi sebelum itu yang bagian sebelum kita kirim, yang bagian ini nih, yang ini kita copy juga nih. Nah, kita copy dulu, kita taruh yang di paling atas di sini, setempel. Oke, kita kirim. Buat desainnya.
Mari kita cek jadi belum. Nah, ini kompetensinya nih. Ini fotonya saya ingatkan diganti, boleh diganti-ganti, boleh ini fotonya boleh diganti-ganti sehingga kalian bisa menambah sesuai dengan foto yang ingin kalian gunakan. Kalau ini masih sama dengan foto sebelumnya, di sini boleh eh, kalian ganti nanti. Caranya nanti tinggal kalian di sini upload foto saja ini, lampirkan foto, kemudian kalian kasih kata perintah ganti profil foto dengan file ini, begitu itu boleh itu bisa. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan selanjutnya, halaman berikutnya. Ini buatkan ini di copy dulu, taruh di sini. Kemudian kita buat di ininya yang ketiganya. Nah, ini pengalaman PKL. Jadi buat dulu satu-satu dulu ya, buat dulu satu-satu untuk pembuatan ini ya. Apa namanya? Halaman ada sekitar 9. Di sini ada 8 item berarti sama cover ada 9. Itu boleh kalian gunakan eh, tapi satu-satu, jangan langsung jadi satu. Kalau langsung kamu copy buatkan desain, maka dia akan jadinya tampilan jadi satu. Tidak tidak terpisah seperti ini. Ini kan untuk kita biar terpisah untuk ini ya. Begitu. Ini lagi mengerjakan. Nah, ini kita sambil nunggu. Kita kopas dulu yang ini lagi, copy dulu. Kemudian kita paste di sini untuk persiapan tadi 2, 3 yang sekarang yang keempat. Boleh sampai dengan keempat apa tadi? Pengalaman proyek. Eh, skill sudah ya, 3 PKL. Nah, ini pengalaman proyek. Keempat pengalaman proyek. Udah jadi belum ya yang bagian akhir ya? Ah, ini udah jadi nih. Nah, nih pengalaman PKL ini diisi tempat PKL. Kalian kerja di mana? Bengkel resmi, bengkel umum, atau bengkel anu boleh dimasukkan. Periode apa saja pekerjaan yang sudah dilakukan di sana, dijabarkan di sini, di pekerjaan yang sudah dilakukan. Ini fotonya, ini foto ganti oli, lagi tune up, lagi pemeriksaan rantai atau apapun boleh itu dipoto. Pak, kalau misal di itu nggak boleh foto, ya temennya lah, temennya satu gitu. Lagi kerja, megang motor atau megang alat, ya suruh foto, tek, minta tolong satu aja. Sehari satu satu atau 2 foto untuk dokumentasi, saya rasa ya bisa lah. Nggak setiap hari langsung pegang HP kan nanti dimarah. Tapi sesekali aja ngambil angle foto yang bagus. Kalian boleh dimasukkan ke sini. Itu untuk apa namanya? Untuk ini untuk membuat foto di ini apa 3. Sekarang kita yang keempat ini apa nih? Tadi pengalaman project kita kirim. Ingat di sini buat dulu desainnya dengan apa? Jangan digabung dengan halaman sebelumnya. Kemudian kita enter, kita kirim. Oke, lagi membuat, sedang menunggu. Kalau itu kita sambil menunggu, kita buat lagi yang selanjutnya, yang kelima. Untuk ya tetap kita harus scroll ke atas ya, kita tarik ke atas untuk apa namanya, ini untuk copy di sini.
Nah, gitu. Kita lihat di sini sedang proses, sudah jadi apa belum? Kita tunggu. Tuh. Ini bagi kalian cara termudah buat portofolio disesuaikan dengan apa namanya kemampuan kalian. Nanti ini kan di copy paste seperti ini. Ya tinggal diedit aja. Kamu punya sertifikat berapa, berapa, apa aja dimasukkan boleh. Dimasukkan tinggal diedit. Sama dengan di sini kemampuan, pengalaman kerja. Sebelum dikirim ini diedit dulu, disesuaikan dulu. Boleh seperti itu. Jadi tidak harus apa yang dibuat ChatGPT seperti ini kamu paste ya sesuai enggak dengan bidangmu gitu. Sesuai enggak dengan kemampuanmu. Nanti kalau kamu kirim langsung kamu buat nggak sesuai ya, ya sayang kalian akan sama saja kalian mempermalukan diri kalian sendiri saat bekerja nanti. Kalau orang tidak bisa kok kalian apa namanya membuat begitu. Itu yang nggak baik juga begitu. Ya tentu nggak baik Pak, jelek lah soal ini. Nah ini pengalaman proyek. Ya nggak apa-apa dimasuk-masukkan aja gambar kamu. Tapi yang enak adalah real kalian sedang menggunakan kalian sedang kerja di sana benar-benar. Nah ini kayak misalkan menggunakan apa ini. Boleh lah dimasukkan seperti ini. Tapi ini kan dari AI ya, untuk gambarnya kamu bisa ganti sendiri masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Kita kirim selanjutnya. Nah, sambil menunggu lagi, kita copy lagi ini, set, kita paste di sini. Kita enter, shift enter untuk tidak langsung dikirim. Kita lanjut ke atas. Nah, ini dokumentasi PKL. Kita boleh tuh masukkan. Nah, ini paste di sini. Kita tunggu dulu sampai jadi. Jadi belum ini. Nah, sepertinya sudah jadi. Nah, ini kita masukkan di sini. Masukkan. Pak, ini cara menggantinya gimana? Ya tinggal tadi upload foto. Nah, seperti ini kamu apa namanya? Kirim foto tersebut. Misalkan ini kamu kirim sertifikat. Saya beri contoh ya untuk ganti masukkan foto ini ke dalam nah ini seperti saya mau ganti salah satu foto atau menambah foto. Anggaplah ini sertifikat. Saya ketik masukkan ini ke dalam ke dalam mana tadi ke dalam ke bagian link ke bagian sertifikat. Enter. Nih, ini tadi udah buat nih, udah buat. Nah, ini di sini kamu masukkan di sini. Nah, masukkan ini perintahan lagi buat lagi membuat lagi. Sedang membuat sesuai dengan perintah kita.
Nah, ini jadi, oh ini ganti backgroundnya. Tapi kalau bisa dimasukkan, masukkan boleh. Ini dimasukkan, tapi ini nanti akan muncul seperti ini. Ini salah prompt, tapi nggak masalah. Tapi intinya bisa dimasukkan. Nanti promptnya bisa dirubah. Oke, kita next dulu aja. Next dulu aja untuk ininya. Untuk halaman selanjutnya. Ah, ini cocok pakai ini aja. Cocok ini pakai ini dulu. Pakai ini dulu yang ini yang selanjutnya yang ini sertifikat tadi kata perintahnya salah, jadi dia akan masuk ke dalam backgroundnya. Harusnya kata perintahnya bukan seperti itu. Bisa kata perintahnya masukkan foto sertifikat ini ke dalam halaman sertifikat. Tambahkan bentuk boleh seperti itu. Jadi sehingga dia akan menambah sendiri di sini. Begitu ya. Itu cara buatnya. Ini selanjutnya kita sambil menunggu yang di atas. Itu tadi kalau kita salah perintah maka salah juga interpretasi dari ChatGPT sendiri sesuai kemampuannya. Begitu ya. Dari ChatGPT adalah berdasarkan kemampuan kita memprom atau membuat kata kerja untuk ChatGPT. Eh, tadi sedang buat 6, ini yang ketujuh kita copy dulu ketujuhnya. Ketujuh kita copy, kita ke paling bawah. Nah, ini lagi buat, ini sudah kita copy juga. Tadi sebelumnya kata perintahnya kita buat, kita paste. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini dokumentasi kegiatan PKL boleh masukkan kalian dalam di sini. Masukin satu-satu tuh. Satu-satu di sini masukin. Ada banyak tuh kan? Boleh dimasukkan. Selanjutnya, ini kita enter saja untuk 7 keahlian tambahan. Kita masukkan. Ingat, sekali lagi semua yang dimasukkan adalah hal yang kalian kuasai, kalian keahlian yang kalian miliki begitu. Nah, ini kan muncul seperti ini, tulisan seperti ini nih. Bagaimana caranya? Kalau muncul seperti ini ya kita buat aja, buatkan desainnya gitu. Bentar, kirim. Kira-kira buat nggak nih? Atau sudah lelah? Oh, enggak, ini buat lagi nih. Buat. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah dengan metode seperti ini boleh praktek satu-satu, buat umum dulu satu-satu, kemudian dipecah satu-satu. Nanti ketika sudah pulang ke sekolah, kita belajar lagi, kita buka lagi pelan-pelan. Tentu kan mungkin nanti akan lupa, kita belajar lagi sampai dengan realnya di apa ujian praktek. Kalian sudah siap cetak, apa sudah membuat dari awal, kemudian kalian cetak dikumpulkan. Begitu ya untuk ini ya. Ini sudah yang keberapa ini ketujuh terakhir terakhir apa namanya nanti kontak. Nah ini kita masukkan, kita copy dulu yang bagian ini. Ingat kita copy promnya biar tidak salah perintah, salah persepsi atau salah interpretasi dari ChatGPT-nya. Ini 8 kontak kita masukkan. Saya seperti ini kita kirim ke bawah. Kita kita paste di sini. Set, oke. Kita lihat hasilnya bagaimana. Cut, 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 cut. Nah, lagi bikin. Mudah-mudahan cepat.
Ini sudah muncul? Kalian tambahan, ingat di sini sesuai dengan keahlian kalian atau keahlian yang kalian kuasai. Nah, sederhana boleh seperti ini saja boleh. Nah, ini sekali lagi ini pemanisnya foto sesuai dengan foto kalian. Ya, kalian cari foto terbaik untuk di bagian ini. Oke, ini kita yang terakhir kita kirim. Tak, kita lihat bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan cepat karena objek yang tidak terlalu banyak. Ya, mungkin membutuhkan waktu total itu ya sekitar 15 sampai 30 menit tergantung jumlah halaman yang kalian inginkan, jumlah foto yang kalian masukkan, tergantung itu kata perintah untuk membuatnya. Jadi pakai ChatGPT gratisan saja itu bisa. Ini sudah sampai dengan 8 halaman atau 9 halaman tuh boleh tuh dimasukkan sebagai kata perintah boleh. Nah, ini sudah jadi. Bisa jadi seperti ini sudah jadi. Ya, seperti ini sudah jadi secara keseluruhan, secara keseluruhan seperti ini. Ini, Pak, mana tadi ya? Nah, ini dari awal. Ini adalah halaman covernya. Kemudian ini mana? Ini adalah profil singkat, ini cover, profil singkat, ini hasil dari yang kita kerjakan tadi. Kemudian ini adalah kompetensinya. Ini adalah pengalaman PKL, ini adalah pengalaman proyek atau pekerjaannya, ini adalah sertifikatnya, ini adalah dokumentasi kegiatan kalian, baik mau di PKL maupun di pekerjaan lainnya, freelance-freelance lain boleh dimasukkan. Nah, ini kompetensi keahlian atau tambahan keahlian tambahan yang bisa dimasukkan. Ini adalah kontak atau kontak person kalian bisa dimasukkan di sini. Ingat, semua yang dimasukkan ke dalam portofolio itu adalah apa namanya? Keahlian, kompetensi atau semuanya berkaitan yang sudah kalian kerjakan, sudah kalian kuasai. Begitu. Tapi jangan masukkan hal-hal yang memang belum kalian kuasai. Masukkan foto-foto itu sesuai dengan objek atau sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Nah, itu ya. Oke, itu kita sudah praktek untuk materi ini. Ini hasilnya tadi sudah kita lihat. eh, kita harapan Bapak di setelah ini, setelah apa namanya, setelah kalian belajar dari materi ini, kalian memahami bahwa portofolio itu seperti itu cara membuatnya. Pentingnya portofolio itu seperti itu, sehingga hal-hal yang meskipun kalian tidak bisa desain, itu bisa membuatnya. Tinggal cara berpikir kita, kreativitas kita membuatnya di ChatGPT, bahkan dengan model gratisan boleh. Tinggal kita siapkan data-data pendukungnya saja. Begitu ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas di PKL. Jaga kesehatan. Nanti kita bertemu di materi selanjutnya. Silahkan dibaca, silahkan dilihat, silahkan didengarkan materinya, silahkan dicoba materi tersebut di rumah. Di sela-sela waktu libur PKL bisa kalian coba materi ini.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.